Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing lagi tentang ekonomi rumah tangga sehat ya bun ya. Jadi kita itu bisa loh bun memiliki ekonomi rumah tangga sehat meskipun dengan penghasilan yang pas-pasan. Siapa bilang sih orang harus penghasilannya tinggi dulu baru memiliki ekonomi rumah tangga yang sehat. Jadi meskipun kita penghasilannya sedikit, meskipun penghasilan kita banyak, kita juga bisa loh memiliki ekonomi rumah tangga sehat, yaitu dengan cara mengelolanya. Nah di sini Mak Saufa bakal ngejabarin sedikit demi sedikit ya bunda ya. Jadi supaya apa yang Mak sampaikan ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Untuk memiliki ekonomi rumah tangga yang sehat, kita nggak harus memiliki penghasilan yang tinggi. Intinya kita bisa mengelola, mengatur, lalu bisa menyisihkan sedikit untuk masa depan kita. Atau kita bisa menyisihkan sedikit untuk dana darurat kita, sehingga ketika ada sesuatu kita bisa mandiri, tidak perlu menyusahkan orang lain. Jadi dianggap ekonomi rumah tangga sehat itu apabila bisa cukup, bisa mencukupi, dan kita itu bisa mandiri gitu ya bun ya. Ada banyak banget contoh orang yang memiliki penghasilan besar tapi dia ekonomi rumah tangganya itu tidak sehat sama sekali. Bahkan malah pailit, malah bangkrut, malah kebanyakan hutang. Sebaliknya, ada yang orang memiliki penghasilan pas-pasan, bahkan ketika musim haji seperti ini ya, kita pasti sering banget ngedengerin ya, ada petani yang menabung lalu bisa naik haji, terus ada seorang pemulung, dia menabung sekian tahun lalu bisa naik haji seperti itu. Ada banyak banget cerita-cerita, jadi kita bisa mengambil hikmahnya bunda. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan supaya ekonomi rumah tangga kita sehat, bisa mandiri, bisa mencukupkan? Yang pertama, kita harus memiliki mindset yang sehat. Jadi mindset yang sehat di sini adalah cara berpikir kita terhadap uang. Bagaimana cara kita harus mengelola uang itu supaya bisa bermanfaat untuk rumah tangga kita. Bagaimana cara kita supaya bisa menyisihkan sedikit untuk masa depan. Bagaimana cara kita untuk mendahulukan mana yang lebih penting, mana yang harus diprioritaskan. Jadi yang utama adalah mindset kita dulu ya bun ya, dibetulkan bagaimana cara pandang kita supaya kita bisa memiliki tujuan hidup, bisa memiliki ekonomi rumah tangga yang sehat dan bisa dimusyawarahkan tentunya dengan keluarga, apalagi dengan pasangan rumah tangga yang baru. Sebisa mungkin memiliki tujuan ekonomi yang sama supaya bisa serasi seimbang gitu ya bun. Manfaatkanlah penghasilan kita itu sebaik-baiknya supaya bisa bermanfaat dan bisa berkah. Bersyukur terhadap rezeki berupa penghasilan dengan cara mengelola sebaik-baiknya. Nah, bagi pasangan yang sudah lama menikah bisa bermusyawarah dengan suami, dengan keluarga, bagaimana sebaiknya keuangan kita ini, kemana arah dan tujuannya, lalu dimusyawarahkan bareng-bareng bagaimana baiknya gitu. Jadi sebaiknya suami, istri dan juga anak itu satu pandangan ya. Kalau semua mah beda pandangan itu akan rumit gitu ya bun ya mengelolanya. Jadi nggak bisa kita mengelola sendiri, harus dengan dukungan suami dan juga anak-anak. Nah yang kedua, untuk menuju ekonomi yang sehat kita harus berhati-hati terhadap hutang. Berhati-hati di sini bukan berarti nggak boleh hutang sama sekali. Jadi hutang itu ada step by stepnya yang harus kita lakukan sebelum kita benar-benar berani berhutang ya. Jadi mulai dari bagaimana cara membayarnya, bagaimana cara mengembalikannya, apakah yang akan kita lakukan apabila kita nggak bisa membayarnya, seperti itu harus dipikirkan matang-matang. Mulai dari hutang yang kecil sampai hutang yang besar.
harus benar-benar dipertimbangkan apakah kita mampu, lalu bagaimana ke depannya. Jangan sampai memaksakan diri hingga kita itu tidak mampu mencukupi kebutuhan kita. Jadi lebih baik kita lepaskan, nggak usah hutang dulu, atau kita bisa nabung dulu kayak gitu. Intinya jangan memaksakan dan harus menyesuaikan dengan kemampuan. Poin yang ketiga nih, jadi ini poin yang ketiga, poin yang penting banget menurut emak, yaitu harus mau berhemat. Kenapa sih kita harus mau berhemat, mak? Kan penghasilanku gede gitu. Sekarang gini loh bun ya, jadi kebutuhan kita itu kalau kita mau istilahnya mencukupi kebutuhan kita itu bakal banyak banget. Jadi intinya kita sederhanakan kebutuhan, lalu kita harus berhemat. Dan berhemat itu dari segala arah ya, mulai dari hal-hal terkecil hingga hal yang besar. Contoh hal yang kecil tuh mulai dari penggunaan air, kita hemat, penggunaan listrik, terus apa aja deh pokoknya kita berhemat, barang-barang kita berhemat, pakainya itu yang baik supaya nggak gampang rusak. Intinya kita harus mau berhemat, karena berhemat itu pangkal dari kemudahan, pangkal dari istilahnya bisa menyederhanakan pengeluaran. Selanjutnya yang keempat, untuk ekonomi rumah tangga sehat, meski penghasilan pas-pasan, kita bisa mulai dengan menabung atau memiliki dana darurat. Meskipun sedikit, usahakan untuk selalu menambah tabungan atau menambah dana darurat kita. Supaya apa? Apabila ada sesuatu yang terjadi dan tidak terduga, kita bisa mencukupi kebutuhan kita yang tidak terduga itu. Jadi kita bisa mandiri tanpa harus menyusahkan orang lain. Selanjutnya yang kelima adalah stabil. Stabil di sini janganlah kita itu ketika tanggal muda, ketika habis gajian kita pengeluaran tuh banyak. Terus setelah kita tanggal tua pengeluaran sedikit gitu, kita baru mau berhemat. Nah usahakan kita itu stabil, mau tanggal muda tanggal tua ya sama gitu loh bun. Jadi kita stabil, jangan sampai kita terlalu naik terlalu turun. Nah nanti ketika belum waktunya gajian biasanya itu sudah habis kalau kita caranya kayak gitu. Jadi usahakan pengeluaran ketika kita baru gajian itu distabilkan, jangan sampai terlalu banyak. Jadi usahakan untuk mendahulukan kebutuhan-kebutuhan yang penting dulu. Memiliki mindset sehat, hati-hati terhadap hutang, mau berhemat, memiliki tabungan atau dana darurat, dan stabil dalam pengeluaran. Nah itu tadi beberapa tips dari emak untuk mewujudkan ekonomi rumah tangga yang sehat. Demikianlah vlog emak hari ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.